ini. Gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat nih? Nggak apa-apa. Kita harus sama-sama belajar di sini. Ada? Ada yang bisa yang mau berpendapat nih? Nggak apa-apa. Arga kah? Atau Sans, Kuy, atau Cece nih? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, jadi metode penelitian adalah suatu kegiatan pencarian dalam pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi atas dasar masalah dan tujuan dari penelitian tersebut, dan informasi yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi intinya tuh metode penelitian adalah suatu kegiatan pengumpulan data, kemudian dianalisis dan dipresentasikan, diinterpretasikan berdasarkan masalah dan tujuan yang kita cari nih. Nah, hasil penelitian kita tadi itu harus dapat dipertanggungjawabkan, enggak kita asal-asalan, kita nggak ngada-ngada, pokoknya itu sesuai dengan fakta dari lapangan gitu. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini pertama itu berdasarkan tujuan, kedua berdasarkan tempat, yang ketiga itu berdasarkan data. Nah, yang pertama itu berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan itu ada penelitian eksploratif, development, dan verifikatif. Nah, yang pertama nih, penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif yaitu memperdalam pengetahuan atau masalah atau mencari ide-ide baru mengenai suatu hal. Jadi intinya tuh kalau penelitian eksploratif ini ada penelitian dengan masalah-masalah yang baru dan belum ada penelitian terdahulunya gitu, masih bersifat membarui gitu untuk masalah yang baru yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya tuh kayak masalah COVID-19 nih. COVID-19 kan masih baru-baru sekarang ini kan ada di dunia ini. Nah, contohnya di COVID-19 tadi, contohnya kita mau mengangkat tema tentang ya COVID-19 tadi. Nah, hasil penelitiannya tuh kayak apa sih COVID-19, terus bagaimana sih cara menyerangnya itu seperti apa gitu. Pokoknya tuh intinya tuh penelitian eksploratif tuh penelitian yang untuk masalah-masalah baru gitu intinya. Nah, kedua itu penelitian development atau penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya. Nah, ketika dari penelitian eksploratif tadi hanya membahas mengenai apa sih COVID-19 dan bagaimana cara menyerang manusia, kemudian dikembangkan lagi di penelitian development nih, bagaimana cara mencegahnya dan cara mengobatinya dan seterusnya. Itu dari penelitian development. Nah, yang ketiga itu ada penelitian verifikatif. Nah, di penelitian verifikatif ini tuh hasil penelitian dari penelitian eksploratif dan development tuh diuji kembali nih di lapangan. Bener nggak sih COVID-19 itu kayak gini, terus menyerangnya tuh di bagian ini, terus cara menanganinya tuh seperti ini, terus cara mencegahnya tuh seperti ini gitu. Kalau penelitian verifikatif. Nah, yang kedua itu berdasarkan tempatnya. Nah, berdasarkan tempatnya itu ada penelitian lapangan, penelitian laboratorium, kedua penelitian kepustakaan. Yang pertama penelitian lapangan. Nah, yang namanya penelitian lapangan itu bukan penelitian yang dilakukan di tengah-tengah lapangan ya. Itu maksudnya tuh penelitian yang langsung dilakukan terjun ke masyarakat atau ke objek penelitian kita. Misalnya saya meneliti tentang keefektifan bansos di kota A gitu atau di kecamatan A nih. Nah, saya itu langsung terjun langsung ke kota A tadi, menemui masyarakatnya untuk memperoleh data-data penelitian dan sebagainya. Dan yang kedua itu penelitian laboratorium. Sesuai dengan namanya, penelitian laboratorium ya dilakukan di laboratorium. Nah, ini biasanya tuh dilakukan sama anak-anak sains kayak atau FMIPA dan sebagainya sih. Kalau untuk sosiologi sendiri lebih cenderung ke lapangan. Atau yang ketiga nih, penelitian kepustakaan. Nah, yang namanya kepustakaan itu penelitian yang cenderung dilakukan di perpustakaan. Yang membedakannya tuh
eh, kalau penelitian lapangan tadi langsung terjun ke masyarakat untuk memperoleh datanya, kalau penelitian lapangan ini untuk memperoleh datanya itu dari sumber-sumber penelitian terdahulu atau buku-buku dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bedanya tuh kalau penelitian lapangan langsung terjun ke objek penelitian, kalau penelitian kepustakaan itu menggunakan media-media lainnya kayak buku atau literatur lainnya seperti jurnal ataupun penelitian-penelitian terdahulu gitu. Dan yang ketiga itu berdasarkan datanya. Berdasarkan datanya itu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini tuh lebih karakteristiknya tuh mendeskripsikan atau bisa juga lebih ke isinya tuh ke kata-kata, ke narasi gitu. Intinya tuh ke kata-kata atau narasi lebih ke mendeskripsikan gitu. Contohnya tuh saya meneliti tentang dampak media sosial terhadap prestasi belajar siswa nih. Kemudian saya menjelaskan dampak positifnya atau apa bla 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 sampai panjang gitu. Kemudian dampak negatifnya apa dan sampai titik temunya berakhir gitu. Yang selanjutnya itu penelitian kuantitatif. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif tadi. Kalau penelitian kuantitatif itu karakteristiknya tuh menghubungkan antar dua variabel atau dua masalah atau dua unsur kata gitu. Nah, dan juga karakteristiknya tuh lebih cenderung ke angka-angka gitu, menggunakan angka-angka statistik nih. Kalau kalian hobinya, kalau tertarik buat meneliti mengenai hubungan atau pengaruh, kalian bisa menggunakan penelitian kuantitatif nih. Contohnya tuh kayak pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar nih. Itu kan mencari hubungan antara pengaruh antara media sosial dan prestasi siswa nih. Dicari hubungannya tuh seberapa sih dan dapat dihitung itu hubungannya tuh menggunakan angka-angka gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Bisa open mic atau enggak di chat nih? Enggak apa-apa. Enggak usah malu-malu. Ini ada satu. Paham, paham, paham. Oke. Nanti oke, aku lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyain di chat aja nggak apa. Nah, yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah penelitian. Yang pertama itu menentukan topik masalah atau judul, kedua merumuskan masalah, ketiga menentukan hipotesis, keempat itu menjelaskan variabel, kelima itu menjelaskan subjek penelitian, yang keenam itu metode pengumpulan data, yang ketujuh itu melakukan proses pengolahan data, yang kedelapan itu penyusunan laporan penelitian. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pertama itu menentukan topik permasalahan atau judul. Nah, ini tuh ketika kalian melakukan penelitian, itu tuh kalian harus apa ya, dalam menentukan judul tuh harus ada beberapa pertimbangan nih. Yang pertama itu menarik dan layak diteliti. Nah, menarik dan layak diteliti itu mungkin karena penelitian kalian tuh bersifat baru gitu. Belum ada sebelumnya. Maksudnya tuh isi pembahasannya tuh baru gitu, fresh gitu. Atau juga bisa up to date dengan masalah-masalah sekarang itu apa gitu. Gitu. Nah, yang kedua itu dapat diperoleh datanya nih. Dapat diperoleh datanya tuh semisal kalian apa ya? Sulit untuk diperoleh nih. Misalnya kalau masalah apa ya? Misalnya kayak terlalu tinggi misalnya bahas-bahas artis nih, itu kan sulit untuk memperoleh datanya. Nah, itu malah jatuhnya tuh nanti ditakutkan kalian tuh hanya mengada-ada gitu untuk memperoleh datanya. Maka kita harus mempertimbangkan nih, susah nggak sih dalam memperoleh datanya untuk diteliti gitu. Nah, yang kedua itu untuk kepentingan praktisi atau penelitian selanjutnya gitu. Tadi kan udah sedikit dibahas nih tentang ada nih penelitian yang bisa dikembangkan lagi gitu. Kak izin keluar ya, tiba-tiba ajak kartu. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, Sel. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyain tentang menentukan topik permasalahan atau judul ini?
Oke, kita lanjut aja dulu ya. Nanti kalau ada yang tanyain, boleh banget. Ya, yang kedua itu merumuskan masalah. Nah, masalah dirumuskan dengan kalimat tanya atau pertanyaan. Nah, biasanya tuh kalau rumusan masalah itu menggunakan rumus 5W plus 1H. Contohnya seperti apa sih, Kak? Contohnya itu semisal kalian mengangkat judul tentang tadi dampak eh, media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Nah, rumusan masalahnya itu apa dampak positif terhadap prestasi belajar siswa, terus apa dampak negatif media sosial terhadap prestasi siswa, terus contoh lain pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat nih. Rumusan masalahnya apa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat gitu. Pokoknya tuh awalannya tuh menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H yang kalian pelajari di bahasa Indonesia ya. Untuk itunya tuh menyesuaikan dengan masalahnya itu. Pakai apa atau bagaimana, siapa, dan di mana itu tergantung ke masalahnya gitu. Nah, yang ketiga itu menentukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara secara teoritis yang paling mungkin. Contohnya tuh kayak tadi nih, pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, hipotesisnya itu jawaban sementara nih. Contohnya kayak dari rumusan masalah tadi, hipotesisnya COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Itu contoh dari hipotesis. Hipotesis di sini itu jawaban sementara dari peneliti gitu. Belum berdasarkan data-data dari penelitian. Bisa dibilang itu berdasarkan spekulatif gitu dari peneliti tentang hasil yang akan diperoleh gitu. Gitu. Gimana teman-teman, bisa dipelajari bisa dipahami? Bisa, oke, bisa. Nah, yang keempat itu menjelaskan variabel. Dulu. Untuk menentukan hipotesis ini tuh lebih cenderung ke penelitian yang datanya kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu nggak nggak bisa dibilang malah nggak ada hipotesisnya, tapi harus ada di penelitian yang datanya kuantitatif. Nah, yang keempat itu menjelaskan variabel. Oke. Yang keempat itu menjelaskan variabel. Nah, pengertian variabel sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Kita masuk ke contoh aja nih, contoh dari variabel kayak pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Nah, yang namanya variabel itu tuh bagian-bagian dari kata-kata dari judul tadi. Misalnya tadi nih, pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian yang dinamakan variabel itu kayak COVID-19 dan perekonomian masyarakat, seperti itu. Contoh lain, pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Variabelnya ada dua nih. Yang pertama itu media sosial, yang kedua itu prestasi belajar siswa. Gitu. Bisa dipahami nggak tentang variabel ini? Gimana teman-teman? Udah ada bayangan belum sih tentang variabel ini? Biasanya sering keluar ya. Beberapa soal itu saya lihat keluar gitu tentang penelitian tentang variabel gitu. Gimana teman-teman? Masih kurang paham? Oke. Jadi intinya tuh variabel tuh kata-kata di dalam judul tadi nih. Misalnya pengaruh 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 media sosial TikTok terhadap diulang. Jadi contohnya kita masuk ke contoh variabel nih. Variabel itu contohnya kayak pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Dan yang dinamakan variabel itu tuh
bagian-bagian dari judul nih. Yang pertama kan pengaruh. Yang pertama kan pengaruh media sosial terhadap belajar siswa. Jadi makan variabel itu tuh media sosial dan prestasi belajar siswa tadi. Itu yang dinamakan variabel. Itu terdiri dari 2 variabel nih. Nah, contoh lainnya itu kayak pengaruh pembelajaran daring terhadap pemahaman siswa. Nah, yang dinamakan variabel itu tuh pembelajaran daring dan pemahaman siswa. Contoh lainnya tuh dalam pengaruh religiusitas terhadap perilaku menyimpang. Yang namanya variabel tuh religiusitas dan perilaku menyimpang. Gitu loh, bisa dipahami nggak? Atau masih kurang jelas? Oke, nanti bakal dibahas nih. Jadi, kalian udah paham belum tentang variabel tadi? Sebelum kita bahas tentang variabel bebas dan variabel terikat. Paham? Oke. Nah, nama variabel ini ada 2 macam nih. Yang pertama itu variabel independen, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau terjadinya sebab perubahan variabel lainnya. Yang kedua itu variabel dependen, variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kita masuk ke contoh nih, variabel. Contohnya tadi nih, pengaruh media sosial terhadap prestasi siswa. Yang dinamakan variabel independen atau variabel bebas adalah media sosial karena variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Nah, yang dipengaruhi adalah prestasi siswa, yaitu variabel independen. Ulang. Jadi yang namanya variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Intinya itu variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Contohnya nih, kayak pengaruh media sosial terhadap prestasi siswa yang dinamakan variabel independen atau variabel bebas adalah dari contoh tadi adalah media sosial. Karena apa? Karena media sosial ini mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan prestasi belajar siswa tadi termasuk ke dalam variabel dependen atau variabel terikat. Jadi intinya tuh kalau variabel yang mempengaruhi itu namanya variabel independen. Kalau variabel yang dipengaruhi itu variabel independen, dependen gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Gimana, bisa dipahami nggak tentang variabel dependen dan independen ini? Oke, paham. Nanti tunggu sebentar ya. Sorry, HP aku tadi mati nih. Gimana yang lain udah pada paham belum tentang variabel dependen dan independen tadi? Oke, paham. Nah, jadi intinya tuh variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Kalau dependen itu variabel yang dipengaruhi gitu. Nah, ini tuh kalau variabel yang dependen dan independen, ya ini intinya itu sih yang perlu diingat. Independen mempengaruhi, dependen dipengaruhi. Gitu. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya itu menjelaskan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah responden yang dijadikan penelitian atau orang yang dijadikan penelitian nih. Misal saya meneliti pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa di SMA 5 Jakarta nih. Nah, yang namanya subjek penelitian adalah siswa 5 SMA Jakarta nih. Nah, ketika kalian melakukan penelitian, kalian pasti akan menemukan istilah populasi. Nah, populasi itu
jumlah keseluruhan dari objek penelitian tersebut. Kalau dari contoh tadi, ya seluruh dari siswa SMA 5 Jakarta tadi, yang namanya kan populasi. Tapi yang namanya penelitian itu kan yang namanya populasi itu kan banyak gitu. Nah, ketika melakukan penelitian itu kan pasti ada keterbatasan mulai dari biaya, waktu, tenaga dan sebagainya. Maka bisa diambil dengan sampel. Apa sih sampel tadi? Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Jadi intinya tuh sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh anggota populasi. Pokoknya itu hanya sebagian-sebagiannya gitu, sebagian kecil dari populasi gitu. Misal tadi saya meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Ini saya hanya mengambil perangkat kelasnya nih, misal dari ketua, wakil, sekretaris, atau bendahara. Setiap kelasnya saya ambil, saya jadikan sampel untuk saya teliti nih anak-anaknya. Ataupun secara acak nih saya ngambilnya dari per kelas atau bagaimana, itu namanya populasi sampel gitu. Gitu, bisa dipahami? Contohnya lain kok misalnya ibaratkan nih, misalnya kalian masak nih dari dalam satu panci nih, nggak mungkin kan kalian mencicipi itu semuanya gitu, pasti hanya ngambil sendok atau sedikit gitu kan, nggak mungkin kan kalian ngambil semuanya untuk kalian cicipi gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Oh, paham, oke. Nah, yang selanjutnya itu teknik pengambilan sampel nih. Nah, teknik pengambilan sampel itu ada 2 jenis nih. Yang pertama itu teknik acak, kedua itu teknik non acak atau dengan aturan-aturan tertentu nih. Yang pertama nih, teknik acak itu ada simple random sampling atau teknik acak sederhana. Nah, cara pengambilannya seperti apa? Ini maksudnya seperti apa sih, Kak? Itu pengambilan sampel yang pure acak gitu, tanpa memperhatikan strata, terus kelasnya berapa, terus golongannya apa, atau jenis kelaminnya apa, pokoknya itu secara acak gitu, pure acak, simple random sampling. Terus cara pengambilan seperti apa, Kak? Bisa menggunakan, kalau kalian tahu lotre gitu nggak sih? Yang kayak arisan gitu. Nah, itu bisa menggunakan itu. Terus bisa, mungkin kalau sekarang bisa menggunakan spin-spin yang bulat-bulat itu loh, yang diputar gitu. Kalian tahu lah pasti. Terus bisa menggunakan Excel dan sebagainya. Pokoknya diambilnya secara acak gitu. Nah, stratified yang kedua itu yang B, stratified sampling, sampel bertingkat. Nah, stratified sampling ini tuh teknik pengambilan, tapi si peneliti tadi itu sebelumnya tuh udah mengelompokkan nih tingkat-tingkatannya itu berdasarkan tingkatan-tingkatan nih. Contohnya seperti ini aja nih, biar kayak nggak bingung nih. Contoh saya meneliti kesuksesan pembelajaran kurikulum 13 di Kecamatan A. Nah, saya kelompokkan nih, di Kecamatan A itu kan misalnya nggak hanya ada tingkat SD doang nih, pasti ada SD, SMP, atau SMA. Nih, saya kelompokkan nih dari SD, SMP, SMA gitu. Itu kan secara jenjang pendidikan kan bertingkat kan. Terus saya ambil nih di SD itu 5 orang, di SMP 5 orang, di SMA 5 orang, seperti itu. Intinya tuh kalau stratified sampling itu membagi kelompok itu bertingkat-tingkat nih, ada yang rendah, sedang, atau tinggi gitu. Nah, yang selanjutnya itu cluster sampling. Nah, cluster sampling itu adalah cluster sampling adalah cara pengambilan sampel yang dikelompokkan hampir sama nih dengan si stratified, namun lebih sejajar gitu. Antara satu dengan lainnya tuh kayak sederajat gitu. Kalau secara sosiologinya tuh diferensiasi sosial gitu. Sederajat gitu, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, contohnya tuh, tapi yang membedakannya tuh, terus yang membedakan lagi, kalau masuk ke contoh aja nih. Saya meneliti tentang
keefektifan kurikulum 13 pada tingkat SMA di Provinsi Lampung nih. Kemudian saya mengambilnya 3 SMA nih. Nah, kan misalnya di Lampung itu ada 100 SMA nih. Saya hanya mengambil 3 SMA gitu. Nah, dalam pengambilannya itu secara acak nih, SMA mana aja diambil 3 SMA nih. Nah, ketiga SMA itu saya jadikan populasi. Berbeda dengan stratified sampling tadi, hanya mengambil sebagian dari setiap jenjang atau setiap kelompok gitu. Kalau cluster sampling itu menggunakan semua sampel gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami tentang teknik acak ini? Gimana teman-teman, bisa dipahami atau ada yang tanyakan? Gak apa-apa nih, sebelum kita lanjut nih, sebelum kita mulai jauh. Jadi intinya tuh yang kalau simple random sampling itu pure acak gitu, nggak dibagi-bagi dulu nih tingkatannya. Kalau stratified ini tuh intinya tuh dibagi dulu berdasarkan tingkatannya, tingkatan rendah, sedang, tinggi, baru diambil setiap tingkatan itu untuk dijadikan sampel. Nah, kalau cluster sampling itu intinya tuh dikelompokkannya tuh sejajar gitu atau setingkat gitu. Nah, kemudian tuh si peneliti itu menentukan jumlah sampelnya tuh berapa. Nah, setiap jumlah sampel itu semua anggota kelompoknya itu dijadikan sebagai sampelnya gitu. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Ayo, bersuara. Dica juga nggak apa-apa nih. Oke, paham nih. Paham, Cece. Nah, yang selanjutnya itu teknik non-acak. Yang pertama itu accidental sampling atau sampel aksidental. Nah, maksudnya sampel aksidental di sini itu tuh pengumpulan sampel karena mudah dijangkau oleh peneliti atau penelitian asal nemu gitu untuk sampelnya. Maksudnya seperti apa? Misal saya meneliti tentang tingkat kepuasan konsumen Zara gitu, yang Zara. Nah, saya itu melakukan penelitiannya tuh di depan toko Zara nih, ketika orang baru keluar belanja, itu orang itu akan aku jadikan sampel gitu. Maksud nggak? Pokoknya tuh ya asal nemu aja gitu. Misal kalian mau meneliti tentang di supermarket nih, nah setiap orang yang kalian temukan itu ya kalian jadikan sampel gitu, dimanapun tempatnya gitu. Gimana, bisa dipahami nggak? Oke, bisa. Nah, yang kedua itu purposive sampling, sampling bertujuan. Nah, maksudnya sampel bertujuan ini adalah sampel yang berdasarkan tujuan dari peneliti nih. Misal peneliti itu sampelnya itu berdasarkan tujuan peneliti nih. Dan si peneliti itu udah membuat kisi-kisi tentang sampelnya itu harus seperti apa, terus gimana, gitulah. Contohnya itu kayak misalnya saya meneliti keefektifan program bantuan bidik misi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, kisi-kisinya kan mahasiswa yang berasal dari DKI Jakarta, terus yang menerima bidik misi, dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada gitu. Itu contoh dari purposive sampling. Si peneliti itu udah ngasih kisi-kisi nih. Sampelnya itu harus bagaimana, terus dari mana dan siapa gitulah. Intinya tuh seperti itu. Nah, kuota sampling itu hampir sama dengan aksidental. Tapi kalau kuota sampling itu dibatasi kuotanya. Misal, si peneliti itu akan melakukan pengambilan sampel selama 7 hari. Nah, 7 hari itu setiap harinya hanya 10 sampel gitu. Nah, ketika dia sudah mendapatkan 10 sampel dalam 1 hari, ya udah tuh pekerjaan dia udah selesai nih. Besok lagi sampai 7 hari seperti itu. Nah, yang keempat itu snowball sampling.
Nah, snowball sampling itu tuh kayak apa sih? Seperti kayak cuman istilah gitu aja lah. Kayaknya pernah lihat Marsha nggak? Yang dia ngebuletin bola salju terus didorong-dorong terus sampai akhirnya besar bola saljunya. Kemudian yang nabrak rumahnya si beruang. Pernah lihat nggak kalian? Mungkin kalian juga pernah lihat sih. Nah, itu analoginya sama nih dengan kalau penelitian. Nah, kalau penelitian tuh misalnya saya mau meneliti tentang anak jalanan nih. Karena saya nggak ada anak jalanan, kemudian saya tuh apa namanya? Ketemu nih sama satu anak jalanan untuk dijadikan sampel. Nah, si anak jalanan ini tuh mengajak teman yang lain untuk menjadi sampel saya. Kemudian si temannya tuh mengajak temannya lain, teman yang lain, teman yang lain, akhirnya menjadi sampel yang besar. Seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami nggak tentang teknik pengambilan sampel ini? Oke, bisa ya. Nah, yang kedua itu metode pengumpulan data. Nah, jenis data itu ada data primer. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Pinter-pinter nih. Nah, jenis data itu data primer dan data sekunder nih. Nah, data primer itu data yang diambil dari, maksudnya itu data yang diambil secara langsung ke objek penelitian nih. Misalnya saya meneliti tentang kesuksesan belajar di Marsiajar terhadap masuk PTN, kepada masuk PTN nih. Nah, saya itu mau wawancarai kalian nih. Nah, data yang saya peroleh itu berbentuk data primer atau data yang saya peroleh langsung dari orang yang bersangkutan gitu loh. Paham nggak? Nah, data sekunder itu data yang bisa berupa literatur, buku, atau jurnal, atau penelitian terdahulu itu masuk ke dalam data sekunder gitu. Bisa dipahami tentang jenis data ini? Intinya kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian kita. Kalau sekunder itu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain kayak buku, terus jurnal, atau penelitian terdahulu seperti itu. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu tuh yang pertama itu teknik observasi. Teknik observasi itu tuh langsung terjun ke objek penelitian nih. Misal saya ingin meneliti tentang kandungan kerupuk kulit di UMKM di kota A nih. Saya langsung terjun ke pembuatan pabrik kerupuk kulit tadi untuk mengamati gimana sih caranya pembuatannya, terus bahan-bahannya itu apa, seperti itulah. Nah, yang kedua itu wawancara atau interview. Mungkin kalau wawancara atau interview kalian udah paham ya. Nah, yang ketiga itu angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini tuh contohnya tuh kayak, kalian pernah nggak sih kayak dari sekolah tuh kalian disuruh ngisi soal misalnya kayak gini, apakah Anda merasa senang sekolah di sini? Pilihan yang A tuh sangat setuju, terus B itu setuju, yang C itu tidak tahu, yang D itu tidak setuju, yang E itu sangat tidak setuju. Itu contoh dari kuesioner. Gimana teman-teman? Bisa dipahami tentang metode pengumpulan data ini? Bisa, bisa. Ya, yang lain gimana? Bisa, Kak? Oke, oke, oke. Mantap nih. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pengolahan data nih. Yang pertama itu datanya tuh ketika datanya kuantitatif. Yang pertama itu editing ya. Mungkin kalau editing ini bisa dipahami lah editing. Yang kedua itu coding. Nah, coding. Nah, tadi kan saya sempat singgung tentang kuesioner tadi yang jawabannya kan setuju atau sangat setuju, terus tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, ternyata dalam pemilihan itu tuh ada poin-poinnya tersendiri gitu. Biasanya tuh rentangnya tuh sampai 1 sampai 5 atau berapa lah, atau 1 sampai 3. Nah,
coding ini tuh proses penggantian atau penggantian jawaban kalian tuh dengan angka gitu. Nah, tabulasi itu adalah proses apa ya, penginputan nilai-nilai yang kalian jawab tadi ke komputer gitu. Nah, selanjutnya itu penghitungan rumus statistik atau angka tendensi. Nah, selanjutnya itu ketika udah di input ke komputer atau laptop, kemudian dihitung nih menggunakan aplikasi SPSS. Mungkin kalian akan dipelajari di perkuliahan. Untuk sekarang ini ya hanya pemahaman saja sih. Yang selanjutnya itu ketika udah diproses datanya, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, yang selanjutnya itu analisis data kualitatif. Yang pertama itu reduksi. Nah, di reduksi ini adalah proses analisis, terus pengeditan data dan lain sebagainya. Kemudian datanya yang udah diproses tadi, kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan. Seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Ini tuh editing tuh ya mengedit data-data tadi, kalau ada yang kurang jelas, atau tulisannya kurang tepat, atau bagaimana. Terus coding ini tuh penggantian tadi. Misal jawabannya kalian setuju, diganti dengan angka 5 atau sebagainya. Nah, tabulasi itu langsung di-input ke itu tadi, ke perangkat-perangkat kalian, bisa komputer atau laptop. Kemudian setelah di-input, diproseslah data-data kalian nih tadi, kemudian ditarik kesimpulan. Seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami? Oke. Paham ya? Nah, penyusunan laporan penelitian nih, bagian awal tuh cover. Bagian awal tuh ada cover, terus pengesahan, persembahan, moto. Moto kalian mungkin kata-kata motivasi gitu lah, paham lah. Kata pengantar, terus daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, terus abstraksi. Nah, abstraksi ini tuh kayak bisa dibilang tuh kayak gambaran dari penelitian kalian. Itu mencakup tujuan, terus apa ya, hasil penelitian, metode penelitian kalian tuh pakai data yang kayak mana, dan sebagainya lah. Biasanya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya itu bagian isi. Bab 1 itu ada, kalau data kuantitatif itu ada pendahuluan, kedua ada landasan teori, ketiga itu metode penelitian, keempat itu analisis data, kelima itu penutup. Nah, bagian isi data kualitatif. Kalau datanya kualitatif, yang pertama itu ada pendahuluan, gambaran umum, metodologi, penyajian data, terus teknik pemeriksaan keabsahan data. Maksudnya tuh kayak tadi kayak bagian apa tadi? Reduksi data diuji nih. Udah valid belum sih datanya tuh dengan yang ada di lapangan dan sebagainya. Yang selanjutnya itu penutup. Terus bagian akhirnya itu ada daftar pustaka. Mungkin kan udah paham ya, daftar pustaka itu bagian apa ya, sumber-sumbernya tuh dari mana, terus yang selanjutnya itu lampiran. Nah, lampiran ini tuh biasanya tuh kayak hasil wawancara atau hasil dari kuesioner kali yang udah diisi oleh responden tuh kayak mana gitu. Biasanya dilampirkan di bagian-bagian akhir. Oke, ternyata udah selesai nih materinya. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut nih? BTW ada nggak sih ini PTN teman-teman kalian? PTN apa ya? Cita-cita kalian atau impian kalian di sini? Oh, Undip. Ada yang lain? Oke nih, ada Kak Nesa nih, Undip nih. Oh, UGM tadi udah di awal nih. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, ada latihan soal nih.
Aku bacain dulu ya. Perhatikan pernyataan berikut. A. Variabel bebas yaitu maraknya media sosial. Yang B. Variabel bebas yaitu pola interaksi siswa. Yang C. Variabel terikat adalah pola interaksi siswa. Yang D. Variabel terikat yaitu siswa SMA Pramata Bunda Jakarta. Pada penelitian yang berjudul Pola Interaksi Sosial Siswa SMA Permata Bunda Jakarta yang dipengaruhi oleh maraknya media sosial di masyarakat memiliki jenis. Nah, intinya tuh kalian tuh selalu menentukan variabelnya, variabel bebas dan variabel terikat dari judul ini. Yang A, pilihan A, B, C. Yang B itu pilihan A dan C. Yang C itu pilihan B dan D. Pilihan D itu D saja. Semua benar. Kira-kira jawaban yang benar mana nih? Enggak apa-apa nih. Pengen ngasih tahu tapi B. Ada yang lain? B. Ada yang lain? Ada yang lain? Masa B sih? Yakin nih? Ada yang ngasih pendapat nggak sih kalian? Kok milih B itu kenapa gitu? Apa feeling kah? Atau gimana kah? Coba nih, Sanskuy. Apa nih alasannya milih B kenapa? Atau CC nih? Siapa tahu mau mengungkapkan pendapatnya? Atau alasannya nih? Nggak apa-apa benar atau salahnya nih. Ayo. Oke, lanjut aja dulu ya. Nah, benar banget nih, A dan C. Karena kita lihat tadi, ya, jadi kata kuncinya itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi sebab perubahan variabel lainnya. Kalau variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nih, kita bahas nih. Nah, nih, pola interaksi sosial siswa SMA Permata Bunda, Jakarta yang dipengaruhi oleh maraknya media sosial di masyarakat. Nah, yang mempengaruhi pola interaksi siswa SMA Permata Bunda, Jakarta ini adalah maraknya sosial media di masyarakat. Jadi, ini yang tepat itu adalah pilihan yang A. Yang A adalah tepat nih. Kemudian yang dipengaruhi apa? Pola interaksi sosial siswa Permata Bunda gitu. Jadi yang masuk ke dalam variabel terikat adalah pola interaksi sosial siswa SMA Permata Bunda. Karena ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel maraknya media sosial di masyarakat seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kok nggak yakin loh? Nggak apa-apa, nggak salah. Kalau salah tuh nggak bakal dikeluarin juga. Oke, oke, udah paham nih. Yang lain gimana? Intinya tuh kalau variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel dependen itu baru variabel yang dipengaruhi gitu. Oke, lanjut aja dulu ya. Nah nih, yang kedua nih. Andi ingin melakukan penelitian dengan judul pengaruh beasiswa KIP kuliah terhadap prestasi mahasiswa Universitas Indonesia. Kemudian, dia mengambil sampel kriteria mahasiswa Universitas Indonesia yang menerima beasiswa KIP kuliah. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teknik pengambilan sampel yang dilakukan Andi adalah, kira-kira yang mana nih? Dengan judul seperti itu, kira-kira yang cocok yang mana? Ini udah aku singgung tadi sih.
BTW tadi ini ada yang kurang deh kata-katanya. Tapi nggak apa-apa di pembahasan juga. Ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira yang mana nih? B, purposive. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ada yang lain kah? Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini ternyata tuh soalnya tuh ada tambahan tapi jawabannya tetap B, Kak. Jadi soalnya tuh Andi ingin melakukan penelitian dengan judul pengaruh beasiswa KIP kuliah terhadap prestasi mahasiswa Universitas Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teknik pengambilan sampel yang tepat yang dapat dilakukan Andi adalah B, purposive sampling. Kenapa sih kok purposive sampling? Nggak simple random sampling, atau snowball sampling, atau kotak sampling, atau accidental sampling. Nah, di sini Andi kan secara nggak langsung udah membuat kisi-kisi seperti apa sih sampel yang harus dia dapat sih. Nah, kisi-kisinya tuh kayak dia tuh mahasiswa Universitas Indonesia yang menerima KIP kuliah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Itu kisi-kisi yang harus dipenuhi sampel Andi. Jadi nggak bisa sembarangan mengambil sampel gitu, nggak. Kalau simple random sampling tadi kan secara acak nih, mau siapapun, terus dari manapun, terus dia tuh anak aktif atau bukan, nggak ada masalah nih. Kalau simple random sampling intinya tuh bebas atau basing gitu. Kalau snowball ini juga kurang tepat nih. Kalau snowball tadi kan kayak apa namanya, yang berakar nih dari satu sampel kemudian berkembang menjadi sampel yang lebih besar tadi. Kalau kota sampling ini juga kurang tepat karena di sini kurang tepat, terus accidental juga kurang tepat. Jadi yang tepat itu purposive sampling tadi. Ada yang jawab benar tadi. Siapa tadi? Sans. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas kah atau gimana kah? Soalnya udah habis ini. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Yang lain gimana? Sebelum kita akhiri pertemuan sore ini, jelas. Oke, jelas. Pada pinter-pinter nih, paham. Oke, mantap nih teman-teman semua. Yang lain gimana? Jelas, harga, mantap nih. Oke, mantap teman-teman pada jelas nih. Oke, aku stop share screen ya.